Kalian pernah kepikiran nggak sih kontrol AC, lampu hanya lewat HP atau lewat laptop? Nah, itu konsep dari platform. Nah, betul banget. Jadi, smart home itu adalah hunian sebuah sistem di mana kita bisa mengontrol AC, lampu, atau kipas angin dari jauh tahu. Misalkan kita bisa memakai aplikasi atau memakai website yang terkait dengan Internet of Things atau IoT. Nah, smart home ini bisa otomatis dipakai dari jarak jauh, tapi tidak jauh-jauh banget nih teman-teman. Yang penting kalian di dalam ruangannya aja udah cukup. Kerja sistemnya tuh kayak gini. Alurnya yang pertama itu dari website. Dari website kita harus connect dulu ke internet ataupun lewat hotspot atau wifi. Nah, di situ kita masukin tuh data yang pengen kita input. Contohnya misalnya suhunya sudah tinggi, kita pengen turunin. Nah, di situ data yang kita input bakal masuk ke Firebase. Dari Firebase ini bakal masuk ke Makecode atau codingannya. Nah, dari codingan ini baru deh kita eksekusi ke dalam sensor-sensor yang sudah kita setting dari awal. Jadi kita langsung masuk ke codingannya. Nah, codingannya ini kita pakai Makecode dan akhirnya Python, guys. Nah, di sini yang pertama itu kita pakai ESP826. Di sini aku pakai extension yang bisa connect dengan ESP dan WiFi, terus ada Firebase dan ada NFC juga. Nah, ini NFC tambahan doang. Kalian nggak pakai juga nggak apa-apa, karena di sini nggak bakal kepake juga. Nah, di sini ESP initialis. Nah, di sini salah satu kode yang dapat terkoneksi dengan pin-pin yang ada di Bicrobit. Nah, lewat ESP8266 ini kita bisa melanjutkan kode-kode berikutnya. Nah, yang pertama itu ada connect WiFi. Ya, di sini connect WiFi ini kita masukin SSID dan passwordnya agar bisa terkoneksi dengan WiFi atau internet. Nah, di sini kita pakai if dan else. Jika WiFi terkoneksi, maka icon akan memunculkan hati. Jika tidak, maka icon akan menunjukkan hantu yang berarti gagal. Nah, di sini ada server configuration. Server configuration ini apa? Jadi, di sini kita dapat mengkonfigurasikan apakah website kita terkoneksi dengan codingan ini. Contohnya, di sini ada set host. Nah, set host ini digunakan untuk dapat terkoneksi dengan website kita menggunakan domainnya. Nah, di sini saya belum setting. Jadi, ini website yang saya pakai. Di sini kita bisa copy aja. Nah, jangan lupa di sini kita kasih http nah O2. Nah, begini. Nah, di sini kita masukin tag-nya. Tag-nya itu iot.php yang bakal masuk ke datanya. Data dari sini. Nah, dari situ kita bakal ke SSL. Nah, SSL-nya ini kita pilih yang false. Kenapa? Karena kita nggak bakal connect dengan SSL ini. Jadi kita false. Nah, di sini ada loop utama. Jadi kita bakal mengulang-ulang terus dari dev on forever, suhu input. Jadi suhu itu kita punya dua variabel antara suhu dan cahaya. Ada input temperatur dan input light level. Nah, temperatur ini untuk suhu ruangan, dan level untuk cahaya atau kecerahan yang ada dalam suatu ruangan menggunakan sensor ini. Nah, di sini Firebase mengirim sensor suhu lalu menggunakan variabel suhu temperatur ini dan cahaya menggunakan variabel ini.
Nah, dari sini kita sudah mendapati sensor dapat menginput data. Dan dari sini relay akan membaca uh, input data tadi ke server. Nah, dari status server, Firebase bakal mendapatkan data servernya. Yang berarti ketika status servernya itu sama dengan 1, maka pin yang kita setting di sini, digital pin 2 itu menampilkan tanda 1. Jika tidak, maka 0. Nah, maksud dari sini ini agar membaca relay yang kita nonaktif dan aktifkan di sini. Nah, jadi ini dapat bekerja. Lalu ada yang namanya RFID. Nah, ini kita gunakan apabila kita ingin menggunakan ID atau misalkan kita punya pintu smart home yang kita ingin menggunakan kartu. Nah, otomatis kita menggunakan ID card atau sebuah kartu yang dapat mengakses menggunakan usernya. Nah, di sini kita menggunakan NFC. Nah, di sini NFC 1 bakal mengecek kartu kita. UID, ini variabel kita, bakal mendapatkan card ID kita. Nah, di sini kita menggunakan JSON. Di sini kita bakal coding, yakni nama dari kita yaitu Aska Batam. Lalu UID-nya kita akan tampilkan UID dan ada status dan kita telah masuk. Nah, dari sini Firebase akan mengirimkan sebuah string yang bernama RFID. Itu menandakan bahwa kita telah menggunakan sebuah sistem ini yang bernama RFID. Nah, di sini kita menggunakan variabel JSON ini yang telah kita coding. Nah, sini kita menggunakan menggunakan sound effect, yakni music play yang menandakan bahwa UID telah berhasil. Nah, setelah itu pin digital kita setting ke P2 itu akan menampilkan 1 dan akan dijeda setiap 3 detik. Lalu digital pin P2 kita setting ke 0. Lalu kita kasih jeda sekitar 2 detik. Nah, cara menandakan kita berhasil atau tidak, kita menggunakan kalimat ini, yakni status upload. Sini if Firebase is success, basic show icon. Ketika Firebase telah sukses terjalankan semua kodenya, maka kita akan menampilkan icon yes. Jika tidak, maka no. Delay wajib ini agar kode yang kita terjalankan tidak loop terus menerus di sini. Loop utama. Kita jeda 2 detik. Jika terus-terusan, ini akan real time dan bakal membuat database kita bisa berat atau error. Nah, basic forever on forever. Oke. Dari sini codingannya. Kita akan lanjut ke server Firebase yang kita gunakan. Database ini yang kita gunakan database yang kita gunakan adalah Firebase. Nah, di sini kita Firebase yang kita miliki itu real time. Nah, itulah mengapa kode yang kita buat tadi menggunakan delay. Nah, di sini kita sudah menggunakan path IoT-nya, yang ini ada relay. Nah, relay false yang di sini. Nah, ini relay. Lalu ada data yang masuk yaitu suhu ruangannya. Nanti tadi kita sudah membuatnya di variabel. Lalu ada IoT untuk cahaya yang tadi kita juga sudah buat, dan ada relay juga, lalu suhunya juga. Nah, di sini semua database yang ada di sini terkoneksi dengan website ini karena kita memasukkan URL database ya. Nah, ini kita masukin. Nah, ini otomatis akan terkoneksi dengan database kita. Kita connect saja. Nah, di sini sudah terconnected. Nah, misalkan relay ini kita matiin, nyalain, otomatis di sini juga akan berubah. Nah, ini true. Oke.
Mungkin sekian dari penjelasanku tentang kode, MyCode, dan Firebase, dan terakhir adalah website tadi. Oke, mungkin sekian. Kita lanjut ke penutup. Oke, mungkin sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.